Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, selamat pagi wargi-wargi Cianjur. Tentunya kita ketemu lagi di hari ini, hari Senin, hari ke-29 di bulan Agustus 2022, dan tentunya di acara podcast Digital Dis. Cianjur terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Keren ya Pak ya. Oke. Hari Senin semangat. Betul. Dan lebih semangat lagi sekarang di depan kita sudah ada orang nomor 1 di Cianjur. Betul. Dan sekarang kita bakal ngobrolin apa, pokoknya semuanya yang luar biasa hari ini bersama dengan siapa sih Teh? Ih, pastinya betul ya, orang nomor 1 di Kabupaten Cianjur. Tentunya ada Bupati kita, Bapak Haji Herman Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur, Sampurasun, Rampes. Oke. Nah, Teresti, tentunya di setiap pertemuannya akan selalu ada tema yang kita bahas. Betul. Dan yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait dengan IPM dan juga stunting. Karena tentunya seperti yang kita ketahui, pemerintah Kabupaten Cianjur tentunya sedang konsen terus melakukan upaya percepatan peningkatan IPM dan juga penurunan stunting. Betul sekali. Tapi sebelumnya harus kita sapa dong. Oh iya, Bapak kita tercinta ini, Bapak Konoma. Bapak sebelumnya sarang heo Pak. Ada Bapak Bupati. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, Bapak gimana kabar Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya Pak ya, dan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Betul. Sudah hadir di sini di inovasi terbaru dari Diskominfo, yaitu Digital Dis Pak. Ya. Apresiasi dulu Datuk Pak. Keren. Boleh, keren Pak. Pokoknya hari ini saya didampingi oleh 2 bidadari. Makanya nggak satu Pak, 2 aja sekalian. Ini Pak, tadi kan di awal ya Pak ya, kita sudah akan mengangkat tema yaitu terkait dengan IPM dan juga stunting. Nah, ini Bapak tentunya terus gencar fokus dengan percepatan peningkatan IPM dan juga penurunan stunting. Nah, ini Pak, sebelum Bapak jauh menjelaskan terkait dengan langkah yang akan diambil, boleh Pak jelaskan untuk wargi Cianjur IPM sendiri seperti apa Pak? Wargi Cianjur, IPM Kabupaten Cianjur itu berada di posisi 65, sekian. Kalau dilihat secara nasional, IPM Cianjur itu tidak berada di bawah, middle kalau dibandingkan dengan luar provinsi ya. Tapi karena kita berada di provinsi termaju Jawa Barat, sehingga nilai 65 itu kita berada di paling bawah. Nah, tentunya ini menjadi PR kita semua. Saya suka ilustrasi ya. Ibarat IPM ini kabupaten kota se-Jawa Barat akan menuju Monas ke Jakarta. Ya. Nah, sementara kabupaten contohnya ini ya. Kabupaten Bogor sudah di jalan tol. Kabupaten Sukabumi sudah di Puncak. Kabupaten Bandung sudah di Cipayu. Nah, sementara kita masih ada posisi di Cipanas. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita mengejar bersama-sama dengan kabupaten kota lain? Contoh, kabupaten lain kilometernya 60 km per jam, semua 60 km. Karena yang lain pun ingin ada kenaikan. Kalau Cianjur kilometernya 60, kekejar nggak? Saya yakin nggak bakal kekejar. Bagaimana kalau kita ingin mengejar kabupaten kota lain, kilometernya harus tambah. Yang lain 60, kita harus 120 km per jam. Sehingga kita bisa mengejar yang ada di jalan tol bersama-sama, yang lainnya menuju Monas. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus fokus. Semua perangkat daerah, semua warga masyarakat fokus untuk peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekarang tolak ukur keberhasilan pemerintah dan masyarakat adalah IPM. Ya, sehingga IPM ini harus kita kejar. Nah, saya insya Allah di pemerintah Kabupaten Cianjur, IPM ini bukan hanya dinas kesehatan, bukan hanya ekonomi, bukan hanya pendidikan, tapi semua perangkat daerah harus bersama-sama kita berangkat dalam rangka peningkatan IPM. Ya.
Jadi saya tugaskan sekarang ke Pasekda dan KAPD kegiatan-kegiatan, walaupun anggaran kita sekarang relatif kecil, tapi fokus. Kalau perangkat daerah menganggarkan, misalkan tidak menyentuh IPM dan tidak dapat dirasakan oleh rakyat, saya jangan katakan coret saja. Ya, sehingga semua harus fokus untuk IPM. IPM tadi ada 3 ya indikatornya, pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Kalau saya boleh jelaskan yang 3-tiganya ya, pendidikan ini indikatornya adalah remaja 25 tahun ke atas, kita masih pendidikannya 7 tahun. 7 tahun itu berarti kita masih di SMP. Nah, bagaimana caranya? PKBM kita harus kejar agar anak-anak remaja harus mau sekolah di paket B dan C gitu ya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, saya yakin IPM kita tidak akan maju. Nah, tentunya anak-anak yang sekarang saya wajibkan masuk dari SD harus masuk SMP. Saya sampaikan ke Baris Pendidikan, kalau tidak ada warga masyarakat yang kalau ada warga masyarakat yang tidak sekolah, itu pemerintah wajib menyekolahkan dengan beasiswa dan gratis bajunya, bukunya, itu tanggung jawab pemerintah. Mantap, Pak. Dan saya minta 5% sekolah-sekolah yang favorit untuk warga Cianjur yang tidak sekolah. Sehingga nanti ke depan kita tidak boleh mewariskan IPM berikutnya. Dan juga yang sekarang itu warisan yang dulu. Karena Cianjur ini ya anak-anaknya tidak melanjutkan ke SMP dan seterusnya. Kenapa permasalahannya? Setelah saya bedah, Cianjur ini banyak pesantren. Sehingga anak-anak kita ini oleh orang tuanya disekolahkan ke pesantren. Dan pesantren itu tidak ada pendidikan formal. Nah, bagaimana solusinya? Nah, sekarang PKBM harus masuk pesantren. Sehingga ke depan tidak mewariskan IPM yang kurang baik. Yang kedua, kesehatan. Nah, kesehatan, insya Allah kita sekarang ada program cek kesehatan. Ya, itu mudah. Sekarang ASN wajib setiap 6 bulan sekali harus cek kas. Dan kita mempunyai aplikasi. Dan warga pun sekarang wajib. Saya kemarin berkunjung ke salah satu desa, banyak warga aja, Pak, katanya BPJS saya tidak berlaku lagi. Nah, setelah dicek, karena yang bersangkutan hampir 2 tahun tidak memakai BPJS. Nah, setelah dicek kementerian, jadi selama 2 tahun BPJS tidak dipakai. Jadi disangkanya ini orang sudah meninggal atau sudah pindah. Nah, makanya masyarakat sekarang ada program cekas wajib cek kesehatan dan masuk dalam aplikasi. Aplikasinya di Android. Nah, setiap masyarakat maupun pejabat ASN semua yang dicek kesehatan, nanti kita ada sejarahnya, sejarah kesehatan kita. Oh, tanggal sekian kita dicek kesehatan darahnya sekian, terus cek gulanya dan lain sebagainya. Oh, misalkan orang ini dulu pernah sakit, pernah dioperasi, itu masukkan. Sehingga itu memudahkan untuk apabila di kemudian hari kita sakit, dimanapun kita tinggal memperlihatkan ke dokter, dok, ini sejarah kesehatan saya. Sehingga dokter itu akan mendiagnosa dengan benar. Oh, misalkan kita alergi oleh obat apa-apa, ada di situ. Sehingga nanti dokter itu memberikan obat yang tepat. Ya, walaupun kita berada di luar kota, misalkan lagi healing ya, atau misalkan sedang berkunjung ke orang tua di luar daerah, ternyata sakit, bisa diperlihatkan ini identitas kesehatan kita. Itu cek kesehatan. Kalau itu sudah berjalan, masyarakat Cianjur akan sehat. Dan kita ingin merubah paradigma puskesmas dan rumah sakit. Hari ini puskesmas dan rumah sakit diisi oleh orang-orang yang sakit. Ke depan
puskesmas dan rumah sakit dijejali dipenuhi oleh orang-orang yang sehat ingin mengecek kesehatan. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi kita, Cianjur ini kabupaten yang terluas kedua di Jawa Barat. Saya sudah mengilustrasikan jarak dari sini ke Jakarta 100 kilo, tapi dari sini sampai ujung selatan 140 kilo. Berarti sangat luas Cianjur ini dengan jumlah penduduk 2,6 juta. Ini Cianjur potensi lahan pertanian yang subur. Saya di tahun 70-an suka ingat ada lagu Pak? Kus Plus. Apa tuh, Pak? Lagu Kus Plus masih ingat nggak? Masih Pak? Pak, yang mana? Kolam susu. Masih. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu Cianjur. Kita nanam apapun jadi. Apalagi sekarang saya sudah merintahkan Dinas Pertanian cek tanah yang ada di Kabupaten Cianjur. Sip. Tiap kecamatan cocoknya apa? Ternyata luar biasa hasilnya. Kita kerjasama dengan IPB. Ternyata kalau kita beli bawang dari mana? Brebes kan? Iya. Cianjur pun ada. Alhamdulillah. Yang tanahnya sama Brebes di mana? Di Cijati. Nah, ini peluang. Dan saya suka keliling di pasar-pasar ya, pasar induk, pasar Cipanas, pasar Ciranjang. Saya tanya ke pedagang itu, "Mang, kalau Mang beli tomat dari mana? Dari luar kota?" Aduh, tebih Pak. "Mang, beli cengek di mana?" "Di luar kota." Saya hitung dengan Perkomina waktu itu hampir 70% kebutuhan pokok sayur mayur Cianjur masih disuplai dari luar kota. Padahal Cianjur itu dari yang subur. Iya. Yang penduduknya banyak. Nah, untuk itu solusinya saya sekarang ada petani manjur. Nah, itu dia. Nah, Keren. petani manjur ini dalam rangka menutupi suplai kebutuhan warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Insya Allah kita permudah untuk menjadi petani manjur ini. Bukan misalkan ya, kan petani ini harus punya ilmu, ya, punya ilmu. Insya Allah kita didik pertaniannya oleh dinas tenaga kerja, ya. Nanti lahannya kita utamakan yang punya lahan. Lahannya nggak punya, kita kerjasama dengan perum petani, ya. Atau misalkan yang bersangkutan tidak punya modal karena kegiatan sedang modal, kita ada BPR LKM yang insya Allah kita sepakati bunganya ditanggung oleh pemerintah. Luar biasa. Ini luar biasa ya. Dan juga nanti hasil pertaniannya kita punya BUMD Sugih Bukti. Keren. BUMD akan yang membeli dan harganya itu bersama. Jangan sampai rugi masyarakat petani, harus untung. Dan nanti dibelilah oleh BUMD. Dan nanti BUMD yang akan menyuplai ke pasar-pasar. Dan tentunya BUMD pun harus punya untung. Ada untung 10% untuk siapa? Untuk PAD. PAD-nya nanti akan dikembalikan ke rakyat. Untuk apa? Bikin jalan-jalan produksi ke pertanian, sehingga nanti di tempat-tempat pertanian ada jalan. Dari mana? Dari PAD. PAD dari mana? Dari pertanian. Gitu. Dan juga keuntungan yang selanjutnya ya, tarif pemerintah mendapat PAD, juga pedagang tidak usah subuh-subuh berangkat ke luar kota, tinggal diam aja. Nanti BUMD kita yang akan menyuplai. Dan untung yang lebih besar adalah masyarakat. Membeli harga pangan pokok di Cianjur akan jauh lebih murah. Dan petani pun akan untung, sehingga nanti kita akan stabil harga itu. Walaupun di sana di sini luar Kabupaten Cianjur harga naik, Cianjur akan stabil. Ya, insya Allah kalau itu sudah berjalan, masyarakatnya bertani, harganya murah, sehingga ekonomi kita akan berjalan bagus. Ya, tadi kesehatan, pendidikan, ekonomi akan semakin baik. Bagaimana caranya? Fokus. Semua perangkat daerah harus fokus meningkatkan IPM. Mohon doanya warga Cianjur. Kita sekarang sedang fokus menangani IPM dalam rangka mensejahterakan masyarakat Cianjur. Mohon dukungan dari masyarakat agar cita-cita kita ini bisa berhasil dengan baik. Mantap. Nah, ini Pak, pokoknya sukses terus ya Pak untuk fokus terkait dengan peningkatan IPM ini. Dan tentunya juga selain fokus peningkatan IPM, Bapak juga fokus untuk penurunan stunting di Kabupaten Cianjur. Seperti apa Pak? Jadi gini, satu lagi ya, stunting di Kabupaten Cianjur masih tinggi.
hitungan dari pusat hasil quick count itu 33% anak-anak di Cianjur masih stunting. Artian dari 100 orang berarti 33 masih kategori stunting. Ya. Nah, stunting ini pun sama, tidak bisa ditangani oleh Dinas Kesehatan, tidak bisa ditangani oleh DPPK BP3A dan lainnya. Ini harus keroyokan bersama-sama. Setuju. Contoh kasus, misalkan ada warga masyarakat Cianjur ternyata kena stunting, ada pendampingan oleh DPPK BP3A beserta kesehatan 3 bulan, ya. Ternyata 3 bulan sehat, ya. Nah setelah sehat itu harus diperhatikan. Nah pengalaman ke belakang setelah sehat itu dibiarkan. Kita tidak melihat kondisi ekonomi orang tua yang stunting itu. Nah sekarang nggak boleh, semua harus fokus tangani. Sehingga pada saat anak-anak itu sudah sehat, kita lihat keluarga ini mampu tidak menghidupi keluarga. Oh tidak mampu, kita tanya mendapat bantuan enggak? Misalkan BPM, TPKH dan sebagainya. Oh enggak, ini tugas dinas sosial. Wajib keluarga itu harus mendapatkan bantuan. Oh contohnya rumahnya tidak layak huni, di dalamnya tidak ada WC. Ini tugas Perkimtan, harus ada bedah rumah dan membuat WC. Oh misalkan yang bersangkutan masih menggunakan cempor, tidak ada listrik, ini tugas perhubungan, harus ada listrik. Oh misalkan dia punya kakaknya dari anak tersebut tidak bisa sekolah, berarti tugas siapa? Pendidikan, harus sekolahkan anak tersebut. Jadi semua harus keroyokan. Misalkan jalan lingkungannya kumuh, berarti Perkimtan harus tangani jalan lingkungannya. Dan juga misalkan si keluarga ini masih muda, masih semangat, ada keinginan, oh kita ingin dagang, berarti kita harus kirim UMKM siapa? Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus masuk ke situ. Semua harus linier tangani stunting. Kalau itu sudah ditangani, saya yakin ke depan tidak akan stunting lagi. Dan juga penanganan stunting bukan menangani orang itu saja, tapi kita harus bergerak dari hulu. Jangan sampai kader-kader kita nanti pada saat nikah mengeluarkan stunting lagi anaknya. Nah bagaimana caranya? Mulai anak remaja kita kasih tablet PE. Sekarang kita ada program JUPE, Jumat pemberian PE, agar anak-anak kita ini yang sudah head, yang sekolah di SMP, SMA, itu kita kasih PE setiap hari Jumat. Sehingga mudah-mudahan nanti pada saat mereka sudah cukup nikah, cukup nikah berapa tahun? 21 perempuan. 21, sama laki-laki juga datang 21. Nah setelah misalnya 21, sehingga gadis perempuan ini sehat. Bisa ya, dan Pak, juga ya? kita kerjasama dengan kantor Kemenak. Nanti calon pengantin laki-laki, calon pria dikursuskan bagaimana menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Siap. Nah pada saat hamil, tentunya di sini bidan desa dan DPPK BP3 wajib harus dicek setiap bulan, datang ke puskesmas, datang ke bidan, sehingga nanti keluarnya tidak ada stunting lagi, sehat semua. Amin, amin, Ya, amin. betul, 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 Nah ini betul. Pak, tapi tertarik ya Pak, sebelum Bapak pamit Pak, 5 program unggulan Pak yang memang sudah dicanangkan sama Bapak. Ini Jadi, keren sekali Pak. Kita punya 5 program unggulan. Yang pertama menangani 1000 km jalan beton. Siap. 1000 km itu bukan 1 tahun, 5 tahun. Berarti 1 tahun berapa? 200 km. Penanganannya juga bukan sama PU saja, ada 3. PUTR untuk jalan kabupaten, Perkim jalan lingkungan, dan desa untuk jalan desa. Nah sekarang banyak warga masyarakat Cianjur yang jalan desanya rusak. Pak, 1000 km jalan beton gimana? Nah itu urusannya, karena desa pun sekarang dikasih anggaran hampir 2 miliar. Coba fokuskan ke untuk menangani jalan beton, jangan banyak. Yang kedua ada peningkatan 1000 hektar lahan pertanian produktivitas. Tadi kita ingin memberikan contoh 1000 hektar per tahun 200 hektar bagaimana menanam cabai agar peningkatan produktivitasnya naik. Kita nanam padi yang sekarang itu padi 1 hektarnya 5 ton. Kita menggunakan teknologi dengan jarak itu apa namanya? Jarak itu ya. Nah, sekarang dengan jarak itu ternyata bisa
6 sampai 7 ton. Kita ingin seperti itu. Nah, itu harus dicontohkan oleh pemerintah sehingga kalau baik masih masyarakat mengikuti. Betul. Oke. Yang ketiga, Cianjur Caang. 1000 kampung Cianjur Caang. Cianjur Caang bukan hanya listrik saja, Caang informasi. Bahkan ditambah sekarang Caang mata. Kita melakukan katarak-katarak di mana-mana agar mata-matanya orang tua kita bisa caang lagi sehingga bisa membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Yang Selanjutnya, keempat, Pak. Ya. 10.000 UMKM. Alhamdulillah sekarang juga evaluasi dari Kepala Dinas Perindak dari 2.000 sudah 90% terlayani dengan baik. 90% ya Pak. Bahkan UMKM kita sekarang bisa promosi di mana-mana. Iya. Kita ada Car Free Day, Betul. ada Car Free Night, Betul. ada bajar-bajar. Oke. Bahkan yang luar biasa, Masuk. sekarang yang namanya retail, contoh Indomaret, Alfamart sudah bisa menampung UMKM. betul. Ya. Keren Pak. Satu lagi, ada yang tahu nggak? Ada Pak, 1000 kobong. Nah, 1000 kobong pun sama ya. Itu dibagi 5 berarti 200. Kobong-kobong ini banyak yang belum punya izin. Kita prioritaskan izin-izinnya dulu. Gratis oleh pemerintah daerah ya. Oke. Itu 5 program unggulan. Mohon bersabar warga masyarakat Cianjur. Ini akan dilakukan 5 tahun. 5 Bukan tahunan tahun ya, ini Pak ya. saja. Ya. Oke, turun. Oke, terima kasih baik. alhamdulillah. Wah, penjelasannya luar biasa sekali. Betul, di jelas bahasa ya. ini. Tapi Iya. Teresi sebenarnya segitu masih pengen lama Masih sama lama, Pak. Bapak ya. Tapi Saya aduh ada Bapaknya. kegiatan lagi. Iya. Iya, oke, tapi insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Pak ya di podcast selanjutnya. Bapak harus wajib hadir datang lagi ke sini. Kalau nggak disusulin, kalau nggak disusulin ke sana. Dan mitra warga di Cianjur Iya. semuanya, tentunya waktu jualah yang memisahkan kita. Betul. Jadi kita tentunya harus pamit. Iya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terakhir, Ya, gimana, Pak? warga Cianjur jaga kesehatan. Betul, harus. Alhamdulillah COVID sekarang sudah semakin baik di Cianjur. Iya. Betul. Tapi saya minta vaksin. Setuju Pak. Yang belum divaksin, lakukan vaksin. Siap. Vaksin itu aman dan halal. Iya. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri agar kita tidak terkena COVID lagi. Betul. Iya. Di kabupaten kota lain sudah muncul COVID lagi. Iya. Tapi di Cianjur karena Tidak ada. tingkat vaksinnya sudah tinggi Iya. sehingga agak lumayan bagus lah. Betul. Sehingga saya menyarankan yang belum divaksin 1, ayo vaksin 1. Ayo. Yang sudah vaksin 1, vaksin 2. Iya. Yang sudah vaksin 2, vaksin 3. Ayo. Insya Allah sebentar lagi ada vaksin Vaksin 4. 4. Atau nuhun. Oke, terima kasih Terima Pak kasih, Pak Bupati Bupati. kehadirannya. Padahal saya tuh masih kangen Pak. Insya Allah nanti ya Pak ya lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang bertugas saya Sri Wahyuni. Resti Rahmawati. Dan juga Bapak narasumber Bupati kita tercinta Bapak Bupati Luar biasa. kita Bapak Haji Herman Suherman. Oke, dan akhirnya kita pamit dari podcast Digitalis hari ini. Sampai ketemu lagi di Oke. Digitalis selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.